Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi kita belajar tematik hari ini. Jadi kita masih berada di tema 5, ekosistem. Namun untuk kali ini Ibu Guru gabungkan semua muatan pelajaran yang ada pada subtema 2 dan subtema 3. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi, interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem itu berupa rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Jadi, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Sekarang, apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Jadi dalam rantai makanan ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen, dan ada yang namanya pengurai. Jadi sebagai yang berperan sebagai produsen yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya yang menjadi produsen adalah tumbuh-tumbuhan atau tumbuhan hijau. Ini contoh produsen dalam rantai makanan. Kemudian yang kedua, perannya makhluk hidup ada yang berperan sebagai konsumen. Apa itu konsumen? Jadi konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri sehingga dia bergantung pada makhluk hidup lain. Contohnya hewan. Hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri, makanya dia bergantung pada tumbuhan hijau. Kemudian peran makhluk hidup yang ketiga dalam rantai makanan yaitu sebagai pengurai. Jadi, makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang sudah mati. Contohnya, siapa saja yang bisa menjadi pengurai? Yaitu cacing tanah, kemudian jamur, dan bakteri. Jadi, inilah peran-peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Coba perhatikan piramida rantai makanan. Seperti yang Ibu Guru katakan tadi bahwa yang menjadi produsen adalah tumbuhan hijau. Kemudian yang menjadi konsumen, di sini coba perhatikan yang menjadi konsumen ada namanya konsumen tingkat 1. Jadi dia yang pertama menjadi orang pertama yang memakan produsen. Biasanya yang menjadi konsumen tingkat 1 itu adalah hewan herbivora atau omnivora. Maksudnya hewan herbivora jadi hewan yang memakan tumbuhan atau memakan segala. Kemudian makhluk hidup atau konsumen 1 inilah yang dimakan oleh konsumen 2. Biasanya yang menjadi konsumen 2 itu adalah hewan-hewan karnivora, yaitu hewan pemakan hewan lainnya atau hewan pemakan daging. Kemudian konsumen 2 inilah yang dimakan oleh konsumen 3. Konsumen ketiga ini sudah berada di puncak. Ini biasanya juga adalah hewan karnivora. Coba perhatikan rantai makanan berikut. Jadi yang pertama yang menjadi produsen tumbuhan hijau. Kemudian tumbuhan ini dimakan oleh tikus. Tikus ini merupakan konsumen pertama karena dia pihak yang pertama yang memakan produsen. Kemudian tikusnya dimakan oleh ular. Ular inilah yang dinamakan dengan konsumen kedua. Kemudian ularnya dimakan oleh burung elang. Makanya elang ini merupakan konsumen ketiga. Akhirnya elangnya mati. Inilah pada saat mati dia diuraikan oleh organisme yang mengurainya, apakah itu cacing tanah. Pada saat mati dia diuraikan oleh cacing tanah atau bakteri ataupun jamur. Jadi ini contoh rantai makanan. Tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan ular, orang dimakan elang, elangnya ini diuraikan. Kemudian jadi dalam rantai makanan
terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Jadi, di sini coba perhatikan, matahari itu sebagai sumber energi makhluk hidup. Kemudian matahari memindahkan energinya ke tumbuhan. Kemudian energi tumbuhan dimakan oleh tikus. Kemudian jadi energi dari tumbuhan ini berpindah ke energinya tikus karena sudah dimakan. Nah, setelah itu tikusnya dimakan ular. Jadi yang tadi energi dari yang ada di tikus termakan oleh ular. Energi yang oleh ular ini pada saat dimakan oleh elang berarti energinya berpindah ke elang. Kemudian elangnya mati, dia akan berpindah ke diuraikan oleh pihak pengurai atau bakteri atau cacing tanah. Jadi dalam rantai makanan terjadi perpindahan atau terjadi aliran energi. Jadi produsen atau tanaman memiliki jumlah energi yang paling besar. Jadi produsen mempunyai energi paling besar karena mampu menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, produsen menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Dari produsen, energi akan berpindah ke konsumen dalam sebuah rantai makanan. Kemudian yang kedua, jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jadi jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat itu semakin banyak dan energi yang mengalir pun semakin kompleks, semakin lengkap. Jadi pada jaring-jaring makanan dimungkinkan adanya persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu sama lain. Sekarang, apa fungsi dari jaring-jaring makanan? Yang pertama, dia menggambarkan interaksi langsung antara spesies. Maksudnya, antara produsen dengan konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 atau diistilahkan dengan puncak. Kemudian fungsi yang kedua sebagai penyederhana dalam memahami hubungan antar spesies. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu mempelajari kontrol bawah ke atas maupun kontrol atas ke bawah dalam suatu komunitas. Jadi itu fungsi jaring-jaring makanan. Coba perhatikan di sini contoh jaring-jaring makanan. Coba di sini ada tumbuhan. Tumbuhan dimakan ulat. Ulatnya ini di sini ulatnya ini memakan juga sawi. Jadi ulat dimakan oleh sawi. Sawi dimakan juga oleh tikus. Sawi juga dimakan oleh belalang. Jadi ada banyak rantai makanan di dalamnya. Pertama, coba lihat rantai makanan. Bunga dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Nah, sama dengan ini sawi dimakan belalang, belalangnya dimakan burung pipit. Itu juga satu contoh rantai makanan. Yang ini juga satu contoh rantai makanan. Ini juga satu contoh rantai makanan. Kemudian misalnya sawinya dimakan belalang, belalangnya dimakan katak, kataknya dimakan elang. Ini juga satu rantai makanan. Kemudian sawinya dimakan tikus, tikusnya dimakan elang. Itu juga satu contoh rantai makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Jadi
anak-anakku untuk tugasnya. Yang pertama, silakan dicatat. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan rantai makanan. Kemudian, yang kedua, tuliskan satu contoh rantai makanan. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara produsen, konsumen, dan pengurai pada rantai makanan. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Dan yang kelima, berikan atau tuliskan satu contoh jaring-jaring makanan. Jadi anak-anakku, itulah tadi penjelasan Ibu Guru mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan beserta dengan tugas anak-anakku hari ini. Ibu Guru ucapkan selamat belajar, selamat bekerja, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.